لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat tentunya. Kemudian nikmat iman, karena kedua nikmat ini sangat erat kaitannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan sehat. Dengan kesehatan itulah semua ibadah itu bisa sempurna dengan kesehatan itu. Yang kedua, kenikmatan iman. Dengan kenikmatan iman inilah seseorang itu dapat menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberikan kepada kita kenikmatan sehat tapi tidak memberikan kenikmatan iman, walaupun badan masih sehat, walaupun mata masih jeli untuk membaca Al-Quran, walaupun harta banyak untuk bersedekah, akan tetapi Allah tidak berikan nikmat iman, maka seorang itu tidak akan bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Suruh bersedekah, nggak mau. Kenapa? Takut berkurang hartanya. Suruh melaksanakan sholat, nggak mau. Alasannya apa? Capek. Suruh membaca Al-Quran, nggak mau. Alasannya apa? Ngantuk atau bagaimana? Apa kesibukannya? Nah, itu seseorang diberikan kenikmatan sehat tapi tidak diberikan kenikmatan iman. Dan sebaliknya juga, Allah memberikan kepadanya kenikmatan iman namun tidak diberikan kenikmatan sehat. Begitu juga seorang tidak bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sudah daftar haji, giliran waktunya berangkat hari H, Allah sakit. Maka dengan sakitnya dia menjadi terhalangnya seorang itu untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Datang bulan Ramadan, pengen banget berpuasa, akan tetapi kepada Allah sakit, sehingga dengan sakitnya tersebut tidak bisa menyempurnakan saumnya di bulan Ramadan. Datang waktu sholat, pengen melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi ada udzur sakit sehingga dia melaksanakan sholat di rumah. Menyempurnakan sholat dengan qiyam, berdiri, akan tetapi pada saat itu seorang itu sedang sakit, maka dia tidak bisa menyempurnakan sholatnya dengan berdiri. Dan itulah dua nikmat yang harus kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat iman. Tentunya dengan mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadiri taman-taman surga. Ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Datangnya kita ke majelis ilmu ini, malaikat itu menurunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga ada ketenangan dalam hati kita. Demi Allah, seseorang yang meniatkan dirinya keluar dari rumah, niatnya untuk thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu, Allah akan turunkan dalam hatinya itu ketenangan. Dan itu dapat kita rasakan. Dan mudah-mudahan Allah juga menurunkan ketenangan dalam hati kita. Dan ini tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan kita doakan juga pada saudara-saudara kita yang hari ini masih sakit sehingga tidak dapat menghadiri majelis ilmu, masih memiliki kesibukan sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita doakan
Semoga yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah ganti dengan kesehatan, sehingga bisa hadir di tengah kita. Bagi saudara-saudara kita yang sibuk dengan urusannya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada urusannya, sehingga semua urusan itu selesai dengan baik, sehingga mereka bisa hadir di tengah-tengah kita, bersama kita, duduk, bermajelis ilmu. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Insyaallah yang akan kita kaji adalah kitab Adabul Mufrad, ya, karya Imam Al-Bukhari, seorang ulama hadis yang sangat terkenal di masanya. Dan beliau juga dijuluki oleh orang-orang yang hidup pada masa itu Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Amirul Mukmininnya para ahli hadis di masa itu. Sebelum kita membahas kitab Adabul Mufrad karya Imam besar Imam Al-Bukhari ini, terlebih dahulu kita mengenal sosok siapa Imam Bukhari itu. Jangan sampai kita mengaji kitabnya tapi nggak tahu sejarah ulama kita, sejarah beliau penulis kitab ini nggak tahu. Ngaji apa di sana? Adabul Mufrad. Kitab siapa itu? Lupa saya. Kitab siapa ya? Atau nggak tahu kitabnya siapa ya? Adabul Mufrad ini. Jangan sampai ya. Jadi ketika kita mengkaji suatu kitab, kita tahu pengarangnya siapa, insya Allah akan lebih berkesan dengan kita. Kita tahu, misalkan kita pakai motor nih, pakai motor Honda. Honda ini buatan siapa? Buatan Jepang, terkenal. Motor Yamaha, Yamaha ini buatan siapa? Jepang, terkenal. Ya, kita puas makanya, barang bagus, walaupun mahal, tetap dibeli karena kualitasnya. Begitu juga kita, ketika kita mengkaji suatu kitab, kita tahu siapa pengarang kitab tersebut, sehingga kita lebih mantap lagi dalam menuntut ilmu. Di sini ada biografi beliau, namun di sini saya juga cari-cari biografi beliau itu di luar daripada buku ini, karena di buku ini tidak ditulis secara detail. Kenapa? Karena kalau ditulis secara rinci, terlalu banyak, mungkin jadi memperbanyak halaman. Mungkin di sini hanya ringkasannya saja. Adapun yang lain-lainnya bisa kita cari di luar kitab Adabul Mufrad. Nama beliau Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ini bukan namanya ya. Mungkin ada yang tahu nama beliau itu siapa? Bang Sulu tahu apa nama Imam Bukhari kan? Nama panjangnya. Mana ada yang tahu? Nama Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Majusi. Nah, ini Bardizbah ini makanya kakeknya ini seorang Majusi. Jadi beliau meninggal dalam agamanya pada masa kejahiliahannya. Akan tetapi Al-Mughirah di sini sudah muslim. Kemudian anaknya Ibrahim, kemudian Ismail, dan Ismail ini adalah
ahli hadis. Bapaknya Imam Al-Bukhari ini adalah seorang ahli hadis, dan nurun ke anaknya Imam Al-Bukhari ini, yaitu Muhammad. Jadilah beliau juga seorang ahli hadis. Jadi wajar ketika seseorang itu belajar dari bapaknya, nuruni ilmu bapaknya, akan tetapi nggak semuanya mentang-mentang bapaknya ini ahli hadis, nanti anaknya ahli hadis, nggak semua seperti itu. Akan tetapi ini ada pada Imam Al-Bukhari. Bukhara itu nama tempat di mana beliau dilahirkan, Al-Bukhara. Ya, Al-Bukhara. Jadilah dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kalau misalkan di sini mungkin digunakan nama tempat, misalkan Ustaz siapa di sini, Bang Sulung Al-Lampuni, berarti Ustaz ini dari Lampung. Ada Syekh siapa yang dari Banten, Ustaz Zain dari Banten? Ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia dari Banten yang mengajar di Madinah sana. Ulama kita, dan ternyata banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang berkiprah di Timur Tengah sana. Ulama besar, ya, ada dari Lampung Barat itu. Siapa yang dari Lampung Barat? Sulaiman Rashid itu ada. Saya punya bukunya, kitabnya itu warnanya agak pink apa oranye ya, tulisannya biru. Karya Sulaiman Rashid itu ulama Indonesia dan berkiprah di luar negeri, dikenal oleh dunia. Jadi ternyata Indonesia juga kaya akan ulama. Kemudian jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari ini lahir di Khurasan. Ini saya tadi dapat, saya simpan. Imam Al-Bukhari lahir itu di wilayah timur Persia. Ada sebagian ulama yang mengatakan Imam Bukhari itu keturunan Arab. Ada juga yang mengatakan bukan, Imam Bukhari itu keturunan Turki. Ada juga yang mengatakan bukan, Imam Bukhari itu dari Persia, sebagaimana beliau dilahirkan di Khurasan, Uzbekistan, ya. Kalau sekarang kita kenal Uzbekistan. Kemudian beliau wafat di Khartam, Samarkand. Beliau wafat pada usia 60 atau 62 tahun. Wafat pada tahun 256 Hijriah. Ini usia di 60 tahun beliau hidup, itu kiprahnya sungguh besar sekali untuk Islam, sehingga bisa menulis ribuan hadis semasa itu. Kita usia mungkin lebih dari 60 tahun, jangankan 1000 hadis, jangankan 100 hadis, mungkin hadis Arba'in An-Nawawi kita belum hafal. Akan tetapi tidak menghafal. Kita nggak hafal 1000 hadis, tapi kita mau bermajelis ilmu, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita, aduh saya nggak hafal 100 hadis, minder kemudian. Mau berangkat majelis ilmu di Masjid Al-Hijrah, aduh saya nggak hafal hadis Arba'in, udahlah di rumah aja. Jangan, ya, tetap semangat menghadiri majelis taklim. 60 tahun bisa berkiprah yang sangat luar biasa untuk Islam.
Dan kita juga bisa berkiprah dengan hal yang sama walaupun tidak sebagaimana kiprahnya Imam besar Al-Bukhari. Mungkin kita bisa berkiprah mendirikan majelis taklim, kita bisa mendirikan sekolahan, kita bisa membantu pondok pesantren, kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk mendirikan sholat, ketuk pintu untuk berangkat ke majelis taklim, ketuk pintu untuk ngajak ke masjid. Itu juga kita bisa lakukan. Untuk apa? Untuk hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa umur yang Allah berikan kepada kita itu tidak terbuang sia-sia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Bukhari ini lahir, ada yang mengatakan lahir dalam keadaan buta. Ada yang mengatakan juga pada usia 4 tahun baru divonis permanen buta. Akan tetapi sepakat bahwa pada masa balita Imam Bukhari ini buta. Akan tetapi dengan fasilitas yang kekurangan, artinya tidak bisa melihat, itu kan sudah satu kekurangan, tidak mematahkan semangat Imam Bukhari ini untuk belajar kitab, untuk belajar hadis, untuk belajar agama Islam. Hafalannya sangat kuat sekali, kuat sekali. Nanti akan saya bawakan kisah beliau itu mampu menghafal Al-Quran walaupun cuma dibacakan oleh gurunya. Di usia yang masih balita, Imam Bukhari ini buta permanen, buta permanen. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Imam Bukhari ini lahir ke dunia, kemudian beberapa tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setelah Imam Bukhari lahir, ayahnya meninggal dunia, yaitu Ismail bin Ibrahim meninggal dunia. Nah, ada suatu kejadian yang sangat menakjubkan ketika ayahnya itu hendak meninggal dunia. Di akhir-akhir hayatnya datang seorang alim, datang kepada beliau Ismail bin Ibrahim, yaitu ayahnya Imam Al-Bukhari, bertanya, "Wahai Ismail, apa yang akan engkau bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupmu ini?" Kemudian beliau mengatakan, "Demi Allah, selama hidup saya tidak ada satu dirham pun yang masuk ke dalam perut keluarga saya kecuali barang yang halal. Tidak ada sepeser pun dari harta yang subhat, apalagi haram, masuk dalam mulut keluarga saya." Jadi Ismail bin Ibrahim itu orang yang sangat wara. Jangankan yang haram, yang subhat aja dia tinggalkan. Ragu-ragu ini halal apa haram sih? Itu beliau tinggalkan, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Dan inilah yang menjadi salah satu wasilah di mana seorang ayah, kepala keluarga yang menjaga diri dan keluarganya dari makan makanan yang haram, maka akan berimbas kepada kesolehan anak-anaknya. Soleh istrinya, soleh anaknya, soleh cucunya, selama dia menjaga keluarganya dari harta yang haram. Kadang ada di zaman kita sekarang ini untuk meninggalkan yang subhat. Jangankan yang subhat, yang jelas-jelas haram masih dimakan. Yang jelas-jelas haram masih dimakan. Yang jelas-jelas haram masih diambil. Yang jelas-jelas haram masih dilaksanakan. Bagaimana ketika seorang itu mengkonsumsi sesuatu yang haram? Ini haram itu ada 2 ya. Haram dari segi cara mendapatkannya, haram secara zatnya. Kalau haram secara zatnya udah jelas, anjing, babi, itu sesuatu yang haram. Akan tetapi ada sesuatu yang haram itu bagaimana cara mendapatkannya. Ini yang dimakan kambing halal, tapi cara mendapatkannya mencuri. Ada kambing halal tapi dapat dari hasil memaksa, memeras, haram secara cara mendapatkannya tadi makawi. Ya, bagaimana dia ketika berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan? Bagaimana menuntut istrinya supaya soleh sedangkan dia memberi istrinya dari harta haram? Bagaimana mengharap anak keturunan
itu soleh, sedangkan dia memberikan harta yang haram kepada keluarganya. Dan Ismail bin Ibrahim ini sangat menjaga sekali dari harta yang haram, ya, sehingga istrinya, yaitu ibu dari Imam Bukhari ini adalah seorang yang soleh, solihah, walaupun tidak dikenal, ya, walaupun tidak banyak dikenal oleh manusia, akan tetapi ibunya adalah seorang yang solihah. Terbukti ketika anaknya itu masih kecil dan orang tuanya itu masih ada, suaminya masih ada, karena mungkin melihat keadaan Imam Al-Bukhari ini buta, maka orang tuanya berazam, maka anak kita ini harus menjadi seorang alim, harus menuntut ilmu, harus belajar agama, supaya apa? Supaya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian ketika Imam Al-Bukhari itu berusia belasan tahun, sekitar 11 tahun lah, itu beliau sudah menghafalkan 70.000 hadis. Ketika gurunya Sulaiman bin Ibnu Mujahid duduk bersama para guru-guru yang lain. Kemudian ketika ada salah seorang di antara gurunya itu yang pulang atau datangnya terlambat, kemudian berkata kepada guru-gurunya yang lain, Masya Allah, kamu datangnya terlambat. Coba kalau datangnya itu lebih awal, kamu akan mendapatkan seorang anak yang usianya itu masih belasan tahun, 11 tahun, itu sudah hafal 70.000 hadis. 11 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Kemudian karena gurunya yang satunya itu penasaran, maka guru tersebut mengejar Imam Bukhari itu yang sudah pulang. Dikejarnya sampai ketemu. Kemudian setelah ketemu ditanya, apakah engkau benar engkau itu sudah hafal 70.000 hadis? Apa jawab Imam Al-Bukhari? Nah, iya, bal aktsar minhu. Bahkan lebih banyak daripada 70.000 hadis pada usia 11 tahun. Dan Imam Al-Bukhari ini di sini dicatat bahwa Imam Al-Bukhari itu menulis satu kitab yang namanya Al-Jami'us Shahih. Dalam kitab ini terkumpul sekitar 600.000 hadis. 600.000 hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, dan sebelum menulisnya beliau mandi dan sholat sunnah 2 kali. 600.000 hadis ditulis, dan sebelum menulis hadis satu persatunya itu Imam Al-Bukhari itu mandi dan melaksanakan sholat 2 rakaat. 600.000 hadis sekali. Setiap kalinya itu setiap menulis satu mandi dan sholat 2 rakaat tulis. Kemudian mandi lagi, sholat 2 rakaat lagi, tulis. Nulisnya nggak kayak kita sekarang. Kita sekarang nulis pulpen kayak gini tinggal ditarik, buka, nulis sampai 10 lembar juga nggak habis tinta kita ini. Ya, nggak habis. Pernah nulis sampai habis satu pulpen ini? Nggak ada. Ya, ini berapa bulan ya habis kering? Kadang-kadang sampai tintanya kering nggak bisa habis. Ya, Imam Al-Bukhari pada zamannya itu menulis dalam apa itu tempat tinta itu ya, tulis, curupin lagi, tulis lagi. Sehingga untuk menulis satu hadis saja membutuhkan waktu yang lama. Dari sanadnya panjang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Imam Al-Bukhari itu tidak menulis kecuali beserta dengan sanadnya lengkap sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok Imam Al-Bukhari buta bisa menulis? Nah ini, pada saat usia balita, ada yang mengatakan usia 4 tahun, ibunya itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah, Ya Basir,
Wahai Zat yang Maha melihat, kembalikanlah pemandangan anakku sehingga beliau itu bisa mendalami ilmu agama, bisa mendalami Al-Quran, bisa mendalami ilmu hadis. Karena doa dari seorang ibu yang salihah sampai ke langit doanya itu, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu keutamaan doa para ibu. Ibu-ibu ada? Kalau ibu-ibu menginginkan anak-anaknya itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, ibu-ibu doakan anak-anaknya. Pengen anak-anaknya itu hafal hadis, hafal Al-Quran, doakan bu. Karena doa ibu itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhalang apapun. Jangankan doa yang baik, doa yang buruk saja dikabulkan. Oleh sebab itu ini catatan penting dan untuk para ibu-ibu semuanya. Ketika ibu-ibu marah, jaga lisan kita dari mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jangan sampai ketika seorang ibu kemudian marah mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan kata-kata yang buruk pada anaknya. Misalkan anaknya nakal atau aktif atau apa gitu ya. Kemudian seorang ibu itu dengan emosi mengucapkan kata-kata dasar anak bandel, maka anak itu tumbuh menjadi anak yang bandel. Ketika dewasa, ya Allah, Ustaz, kenapa anak saya ini bandel banget? Mungkin ibu dulu pernah berkata seperti itu ya. Iya, sering. Pokoknya setiap dia marah, saya juga marah, ucapkan kata-kata yang sama. Dasar anak bandel, susah diatur, gitu ya. Akhirnya tumbuh menjadi anak yang bandel dan susah diatur. Kemudian baru ngeluh, apa ya anak saya mau begini? Ya itu doamu. Ya. Makanya untuk para ibu dan bapak-bapak juga, terutama ibu ini khususnya, bukan berarti itu kan ibu, bukan bapak-bapak boleh lah. Tidak, sama juga. Jadi ketika seorang ibu itu marah, diusahakan jangan mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik. Ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Ada seorang anak yang bisa hafal Quran itu karena doa daripada ibunya. Anak-anak itu hafal hadis karena doa dari ibunya. Dan semua kesuksesan manusia pada zaman ini dan dulu juga itu tidak jauh dari doa dan restu ibunya. Makanya kalau misalkan kita masih punya ibu, itu surga, ya, pintu surga itu masih terbuka. Kalau seandainya kita meninggal dunia kemudian mendapati ibu kita masih ada kemudian kita nggak bisa masuk surga, maka kita mulai ibu yang mana? Seorang meninggal dunia kok masuk neraka sedangkan ibunya masih ada, itu sesuatu yang sangat mengherankan sekali. Ya, kenapa? Karena pintu surga itu sangat terbuka lebar bagi orang-orang yang berbakti kepada ibunya. Baik, mulai sekarang mari kita muliakan ibu-ibu kita. Ya, untuk yang masih hidup. Untuk yang sudah meninggal dunia bagaimana? Kita doakan terus. Kita doakan. Nah, setelah ibunya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah kabulkan doanya sehingga Imam Bukhari itu dapat melihat kembali. Kemudian saking gembiranya Imam Bukhari itu ada sesuatu yang berbeda ini, bisa melihat, lari kepada ibunya, ya Umi, saya bisa melihat. Apakah kamu melihat dengan hati? Karena ibunya tahu, karena keadaan Bukhari ini buta, mungkin kamu melihat dengan hati kamu. Tidak, saya melihat dengan mata saya. Kemudian mereka berdua berpelukan, menangis saking bahagianya. Dari situlah, dari yang tadinya Imam Bukhari itu buta, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya dan Allah memberikan pemandangan yang sangat tajam kepada Imam Al-Bukhari ini. Sehingga Pak, Imam Al-Bukhari ini saking rajinnya menulis hadis, sampai-sampai ketika lampu minyaknya habis. Kalau zaman dulu kan belum ada
santer rumah ada lampu yang sekarang ini itu udah enak, tinggal pencet semua langsung terang. Kalau zaman Imam Al-Bukhari dulu pakai lampu, kasih minyak, kasih sumbu baru hidup ya, kayak kita zaman 80-an dulu lah. Itu kan kalau misalkan habis dik lama-lama mati, gitu kan. Nah, Imam Al-Bukhari itu ketika lampunya sudah habis, minyak udah habis, nggak punya duit buat beli minyak, Imam Al-Bukhari itu keluar rumah. Ketika bulan itu nampak, ya dari tanggal mungkin 10, 11, 12, 13, puncaknya di tanggal 15 itu rumah, beliau menggunakan sinar rembulan itu untuk menulis hadisnya, untuk menulis buku-bukunya. Ya, dari situ kita bisa melihat begitu tajam pemandangannya Imam Al-Bukhari. Tajam sekali pandangannya. Kalau bisa kita pengen mengetes penglihatan kita, silahkan malam hari bulan purnama kita keluar rumah, ya tanpa kacamata, tanpa apa, tulis itu, nulis. Kira-kira siang nanti dibuka dilihat hasil tulisannya kayak mana. Ya, kadang kita nulis siang hari aja masih dekat kayak gitu, masih aja salah-salah tulisannya. Ini Imam Al-Bukhari sampai 60 tahun itu menulis hadis. Kalau minyaknya habis, maka beliau menggunakan sinar rembulan itu untuk menulis hadis, untuk meneranginya. Ya, kalau misalkan kita hari ini semangat membacanya kurang, ya kita sering-seringlah membaca sirah para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka itu luar biasa. Mereka bisa menulis karena mereka rajin membaca. Ya, mereka Imam Al-Bukhari itu dalam riwayat beliau berguru kepada 1000 syekh, 1000 ulama. Ya, belajar hadis kepada 1000 ulama, bahkan lebih. Ada suatu perkumpulan ketika Imam Al-Bukhari itu diundang dalam sebuah majelis, itu berkumpul di Baghdad itu para ulama-ulama senior, ulama-ulama hadis. Dan ketika itu Imam Al-Bukhari diundang untuk datang ke Baghdad. Setelah itu untuk menguji hafalan Imam Al-Bukhari itu ada 100 ulama hadis yang setiap 10 orangnya itu membacakan 10 hadis. Jadi kalau misalkan 10 kali 100 itu 1000 hadis. Dan ketika ditanya Imam Al-Bukhari itu, hadis pertama disampaikan sampai selesai, ditanya bagaimana dengan hadis ini? Jawaban Imam Al-Bukhari, Allah a'lam, saya tidak tahu tentang hadis ini. Kemudian para penguji pun heran, tidak tahu hadis ini, tidak heran. Kemudian hadis yang kedua dibacakan sampai selesai, jawaban beliau masih sama. Wah, saya kurang tahu nih hadis yang begini. Dan kemudian sampai seterusnya hadis itu dibacakan secara acak, sama jawaban beliau sampai akhir. Jawaban saya tidak tahu tentang keadaan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Imam Al-Bukhari menoleh ke penanya pertama dan berkata, adapun hadis pertama yang kau ajukan tadi, yang benar adalah seperti ini. Ternyata yang membacakan hadis yang pertama kali itu salah bacaannya. Mungkin salah dari segi isinya, mungkin salah dari segi sanadnya, mungkin salah dari segi perawinya, ada kesalahan di dalamnya. Adapun yang benar itu seperti ini, dibacakan secara lengkap dan benar. Adapun penanya kedua, ketiga, dan seterusnya dibenarkan semuanya. Bacaannya sebenarnya seperti ini, yang sahih itu seperti ini. Ini yang masih acak-acakan ini sanadnya, ini yang perawinya ini nggak dikenal. Semuanya kemudian dibenarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, pada saat itu para senior pakar hadis pada saat itu langsung menghormati kekuatan hafalan daripada Imam Al-Bukhari. Nah, pada saat itulah Imam Al-Bukhari itu dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukmininnya
hadis. Dan hadis Bukhari ini, Sahih Bukhari ini adalah rujukan para ulama dan kitab tersoreh dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Ya, karena di kitab-kitab lain masih misalkan di Al-Muwatta misalkan itu masih ada hadis-hadis yang lemah di dalamnya. Sehingga karangan Imam Al-Bukhari ini, As-Sahih Al-Bukhari menjadi peringkat pertama dari derajat kesahihannya setelah Al-Quran. Kalau zaman Nabi dan para sahabat itu hadis itu nggak boleh ditulis karena khawatir akan tercampur atau tertukar dengan Al-Quran. Nah, hadis nggak boleh ditulis, cukup diingat aja, dihafal. Karena pada saat itu hafalan para sahabat itu luar biasa. Hafalan tentang hadis para sahabat itu sungguh luar biasa. Kenapa? Ya karena mereka mengalami sendiri langsung pada sumber hadis itu sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Namun kemudian setelah lama ketika masa tabi'in mulai berkembang paham-paham sesat, ya, mulai berkembang pemahaman-pemahaman menyimpang. Ya, ada pemahaman Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat kritis sekali. Pokoknya tidak ada titik, tidak ada koma yang mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk, maka dia Jahmiyah. Akan tetapi Imam Al-Bukhari itu merinci. Dia mengatakan as-sautu sautul qari. Kalau suaranya itu suara qari, yaitu suara pembaca Al-Quran, suara kita. Kalau suaranya itu suara kita, suara makhluk, suara kita. Adapun kalamul bari. Adapun kalam adalah kalamullah. Kalau kalam itu kita kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata inilah yang menjadi ujian besar bagi Imam Al-Bukhari sebelum meninggal dunia. Imam Al-Bukhari ini ketika mengadakan suatu majelis itu para sahabat-sahabatnya sudah mengingatkanlah, ultimatum, jangan sampai ada yang bertanya tentang Al-Quran kepada Imam Al-Bukhari. Namun pada saat itu ada ya jemaah itu yang nanya, karena jemaah yang datang itu ribuan. Ya, setiap Imam Al-Bukhari itu mengadakan majelis langsung penuh tempatnya itu. Kemudian ada yang bertanya, ya, bertanya tentang apa menurut Syekh Al-Quran itu. Kemudian beliau menjawab, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Adapun suara makhluk yaitu membaca Al-Quran, dan kalam adalah kalamullah. Nah, dari sini kemudian ada yang menyampaikan ke gurunya, dan gurunya itu salah satu gurunya yaitu Yahya, seorang qadhi, ya seorang qadhi, Yahya Dukhli. Dia murid Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu sangat kritis sekali bahwa Al-Quran ini kalamullah. Dan Imam Ahmad itu sampai di penjara gara-gara mempertahankan keyakinannya Al-Quran itu kalamullah. Karena pada saat itu Amirul Mukminin mengatakan Al-Quran ini makhluk. Ya, di dunia ini cuma ada dua, kalau bukan khalik, ya makhluk. Kalau bukan dia diciptakan, maka dia itu pencipta. Al-Quran ini bukan pencipta, akan tetapi dia diciptakan, maka dia dikatakan adalah Al-Quran makhluk. Nah, ini salah satu pemahaman yang salah tentang Al-Quran, ya. Akan tetapi Imam Ahmad tidak bergeming. Tetap pokoknya Al-Quran itu kalamullah. Nah, pas saat itu Imam Ahmad tuh nggak berpura-pura aja di dalam saya mengakui kalau Al-Quran ini adalah makhluk. Tidak, karena khawatir beliau adalah seorang tokoh yang diikuti ucapannya, mempunyai pengikut, seorang imam madhab
yang mempunyai pengikut. Seandainya dia mengatakan ya Al-Quran adalah makhluk, maka dikhawatirkan semua pengikutnya mengatakan oh iya ternyata Al-Quran adalah makhluk. Adapun Imam Al-Bukhari, beliau masih merinci mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul lahi. Jadi dengan dasar inilah kemudian disampaikan kepada gurunya marah. Wah, Bukhari ini udah ketularan paham jamiah ini. Kemudian mengatakan bahwa gak usah ngaji lagi sama Bukhari, jangan ngaji lagi sama dia, sampai dia itu diusir dari Bukhara, diusir. Kemudian dia itu pergi dan meninggalkan tempat lahirnya, kemudian pergi ke Samarkand, ya, Uzbekistan, kemudian meninggal di sana. Meninggal pada usia yang ke 60 tahun. Sebelum meninggal dunia, Imam Al-Bukhari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya Imam Al-Bukhari itu tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena ada seorang yang menyampaikan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, ini bahayanya fitnah itu seperti ini, Pak. Bahayanya, ini saya menyampaikan hal seperti ini, nanti ada audiens mendengar menyampaikan kepada orang lain, begini. Kemudian orang itu marah, sesat itu satu. Kemudian saya dicap sebagai orang yang sesat, saya diusir dari masjid ini. Nah, itu nggak jauh beda seperti itulah ya, difitnah. Kemudian Imam Al-Bukhari pun pergi ke suatu tempat itu di Uzbekistan, akhirnya meninggal dunia di sana. Dan dia sebelum meninggal dunia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sepertinya dunia ini sudah sempit sekali. Ya, dunia itu sudah sempit sampai hati saya itu sempit. Kenapa ya? Karena diusir dari tempatnya, orang-orang nggak boleh ngaji kepada dia. Kemudian dia difitnah, memiliki paham jahmiyah. Sama siapa? Sama salah satu dari gurunya. Ya, salah satu dari gurunya yaitu Muhammad Yahya Ad-Dukhli. Kemudian beliau meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya, ketika seorang itu sudah mengazamkan dirinya untuk hidup di atas jalan dakwah, harus siap konsekuensinya. Gak ada yang namanya ulama, gak ada yang namanya jalan dakwah itu mulus-mulus saja. Kalau perjalanan dakwah itu mulus, itu bukan jalan dakwah namanya. Apa? Jalan tol. Iya. Kalau mulus-mulus saja itu jalan tol namanya, bukan jalan dakwah. Yang namanya jalan dakwah itu satu, siap dimusuhi, baik itu dimusuhi secara fisik maupun non fisik. Rasulullah dulu berdakwah sampai dilempari sama batu, sampai berdarah-darah, sampai mau dibunuh, ya, sampai diusir. Itulah jalan dakwah, dan itu sunnatullah sama sampai datang hari kiamat nanti. Orang yang berdakwah di atas jalan kebenaran pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan cobaan. Dan cobaannya Imam Al-Bukhari datang dari salah satu gurunya sendiri, ya. Dan begitu juga dengan kita. Saya bisa memastikan siapapun yang hidup di atas jalan dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, siap-siap untuk dimusuhi, siap-siap untuk difitnah, siap-siap untuk diusir, ya. Mungkin kita diusir dan usah soal saya begini. Buat ada tempat sendiri sana, ladang jauh. Itu sunnatullah, ya. Kita mungkin pengen mengamalkan sunnah. Nanti ada yang lain kita, ya, pakai celana banjiran, celana coklat banjiran, banjir, ya. Lah itu. Kita melihara jenggot, ya. Di ejek, ya. Ini bentar lagi belakang nih, itu udah siap tuh bantu yang udah berjenggot itu, ya. Itu ujian. Siapapun yang berjalan di atas jalan dakwah itu pasti diuji. Dan ujian kita itu tidak sama sebagaimana ujian orang-orang terdahulu. Ujian kita itu kecil banget, Pak. Kecil banget. Jadi kalau misalkan kita diuji di jalan dakwah ini kemudian kita futur, sudahlah,
sepertinya saya sudah lelah berdakwah. Waduh, ini sangat sayang sekali. Ditanya, jadi ujianku ini apa? Ujian kamu ini apa? Itu orang-orang itu udah gak mau beli di warung saya lagi. Astagfirullahaladzim. Itu orang-orang udah gak mau lagi beli di warung saya. Karena apa? Karena saya menjalankan dakwah. Saya ngajak orang untuk ngaji di Al-Hijrah. Kemudian dia udahlah, kalau gitu saya gak ngaji lagi. Astagfirullah. Ujian kecil seperti itu. Atau udah saya berhenti ngaji lah. Kenapa? Saya diuji. Uji oleh siapa? Oleh teman-teman saya itu katanya kalau nggak merokok ganti gitu ya. Wah, kayak gitu ujiannya. Wah. Jadi ujian kita ternyata itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan ujian orang-orang terdahulu. Ternyata Allah menguji kita dengan sesuatu yang kecil itu kita juga malu Pak sebenarnya. Ujian itu menggambarkan keimanan kita. Ujian seseorang itu menggambarkan keimanan kita. Kalau ujian itu semakin besar, maka semakin tinggi pula imannya. Kita kalau semakin ke atas, udara itu semakin kencang. Kalau misalkan kita di bawah, udara itu nyantai-nyantai aja. Coba Bapak naik tower 1000 meter. Kalau kencang banget anginnya, ya, itulah ujian. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka semakin besar ujian kehidupannya. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Para sahabat juga ada yang diuji dengan kekurangan harta. Para sahabat banyak orang yang miskin, ya, Bilal bin Rabah bahkan hidup sebagai seorang budak, hidup kerja untuk orang lain. Ya, ujiannya sangat besar sekali sesuai dengan keimanan Bilal bin Rabah pada saat itu. Ada seorang nabi yang dagingnya itu melepuh, busuk semua. Ya, Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam, seorang yang sabar dan bersyukur. Nabi Ayub, ya, sampai tulang belulangnya itu kelihatan kan, berokotin sama ulat itu, sampai ulatnya jatuh diambil lagi masukin. Karena kesabaran beliau dan karena ketinggian keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini ujiannya itu disamakan, disesuaikan dengan kualitas keimanan kita. Wajar kalau kita itu diuji mundur sama orang hijrah itu ya 1, 2, 3 gitu. Itu ujiannya seperti itu aja, menunjukkan ya keimanan kita itu masih rendah, ya. Baru itu ujiannya. Belum sampai diusir sebagaimana Rasulullah diusir dari Makkah kemudian hijrah ke Madinah. Ya, belum sampai ditindih batu sebagaimana ditindih batunya Bilal bin Rabah, belum sampai dibantai keluarganya semua habis sebagaimana keluarga Ammar bin Yasir. Ya, itu ujian-ujian mereka. Dan sekarang ujian kita itu sangat masih ya. Dan kita nggak mohon ujian yang besar, tidak. Tapi kita selalu berkaca kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ketika diberikan ujian itu kita bisa bersabar, dan ketika diberikan nikmat kita bisa bersyukur. Dua itu aja, insya Allah kita selamat. Yang pertama, kita bisa bersabar ketika diuji dengan kesusahan. Kalau ujian itu dominannya itu pada kesusahan, ya. Kemudian kita bisa bersyukur ketika dengan kenikmatan. Namun kebanyakan manusia itu selamat dari ujian kesusahan. Ujian yang susah-susah itu mereka banyak yang selamat. Tapi giliran ujian dengan kenikmatan banyaknya lalai. Dulu waktu belum sibuk itu masih rajin sholat tahajud. Allah, lapangan rezeki kami udah gak tahu tentang. Bukakanlah pintu rezeki sebagaimana pintu langit dan bumi. Masya Allah. Ada dulu teman itu berdoa, Allah bukakanlah pintu rezeki sebagaimana langit dan bumi. Dulu lebar banget pintu rezekinya. Ada kawan datang ngasih kelinci 40, bingung naruhnya. Dikasih kelinci 40, bingung naruhnya, mau taruh di mana ini, di sana nggak bisa, sudah sempit dengan tempat itu lah. Baru dikasih kelinci 40. Bagaimana ketika pintu rezeki seluas langit dan bumi dibukakan?
kita nggak tahu bagaimana komentar bagaimana lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita rasa sabar ketika diberi ujian, rasa syukur ketika diberi kenikmatan. Inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita mengenal sosok penulis dari kitab ini ada Al-Mufrad, yaitu Imam Al-Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah Al-Bukhari. Mudah-mudahan setelah kita mengenal pengarang dari kitab ini, kita lebih cinta lagi dalam menggali ilmu yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa bisa menghadiri majelis taklim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, kemudahan serta keamanan. Allahumma amin. Mudah-mudahan apabila ada kebenaran itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada jemaah saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.